lagi. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita general reading kembali hari ini. Sedang apa dia saat ini? Oke, teman-teman semuanya, koneksikan nama yang ingin kalian tuju ya. Sebentar lagi kita buka kartunya. Sedang apa dia saat ini? 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 Lagi ngapain tuh dia? Sedang apa dia saat ini? Dia sedang kecewa banget ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada kabar berita dari kamu. Dia jengkel banget hari ini. Dia lagi sedih, lagi was-was sedang gelisah ya. Panas hati gitu, kesel ya terhadap kamu. Tidak ada pokoknya sekarang terputus koneksinya, terputus komunikasinya ya. Tapi dia masih menunggu kamu saat ini ya, karena dia masih sangat-sangat sayang sama kamu, dan perasaannya dia juga benar-benar di dalam batin dia, di dalam pikiran dia, di dalam khayalan dia adalah kamu, dan hanya kamu yang saat ini menjadi prioritas dia. Namun sangat sulit bagi dia untuk bisa mendatangi atau berjumpa dengan kamu saat ini ya. Gitu. Dia mau perginya ke kamu tuh sulit loh gitu ya. Tapi di sini dia lagi tiduran pun ya, sedang tiduran pun dia teringat sama kamu. Dia sayang banget sama kamu. Dalam rasa sayang itu ada perasaan sedih ya, ada perasaan panas hati di dalamnya, ada perasaan cemburu ya, yang membuat sekarang pikiran dia ruwet banget ya, pusing gitu, kayak orang stres. Gimana sih ya, namanya orang masih sayang, masih cinta, masih segala-gala masih bagus, masih indah ya di pikiran dan di hati dia, malah diputus sama kamu, malah ditinggal sama kamu gitu ya. Jadi saat ini dia benar-benar kesepian ya, sendirian, pengen pengen ngobrol, ada harapan pengen bisa ketemu sama kamu gitu ya, tapi yang ada adalah rasa kecewa yang sangat besar karena kamu tidak kunjung menghubungi dia, seperti itu. Sedang males-malesan, sedang banyak lamunan, sedang tidur-tiduran berlebahan gitu ya, sambil mikirin kamu, sambil ngebayangin kamu, wajah kamu, segalanya tentang kamu saat ini gitu. Ya, dia masih kencang banget sebenarnya sama kamu ya, sampai gimana sih kalau perasaan kita masih mengharapkan sesuatu jadi ruwet banget gitu kan pikiran. Sedihnya itu ada cinta gitu, dalam kesedihannya itu ada perasaan cintanya parah, cinta banget gitu ya, bener-bener pingin banget kamu buru-buru gitu ya bisa terhubung gitu ya. Dia masih nunggu kamu karena apa sih nggak dia duluan yang ngehubungin kamu. Dia selalu ngerasanya gini, bahwasanya kebiasaan kamu itu adalah selalu ngechat dia duluan. Jadi dia hanya memastikan bahwa kalau kamu ngechat dia duluan, berarti kamu itu masih menyimpan rasa sayang dan perasaan itu masih tulus, masih kamu ada di dalam diri kamu. Tapi kalau kamu tidak lagi menghubungi dia, atau sudah benar-benar tidak ada usaha untuk bisa menghubungi dia, dia pun punya pikiran bahwasannya kamu telah memiliki orang lain, atau kamu telah menjalin dengan telah berkhianat gitu ya selama menjalin kasih dengan dia. Jadi gitu pikirannya teman-teman, nggak ada bagusnya. Kalau orang sayang sih sayang, sedang ini dia lagi tiduran gitu, lagi ngelamunin kamu dengan perasaan sayangnya, dengan perasaan cintanya yang dia miliki ke kamu ya. Cuman gitu loh, kenapa sih dia nggak ngehubungin kamu duluan? Padahal dia bisa loh ngehubungin kamu duluan. Yang jadi pertandanya adalah seperti ini, kamu bahwasannya adalah orang yang selalu mendahului komunikasi. Mau itu chat, mau itu telepon, atau kan ngajak ketemuan, pasti kamu yang punya ide duluan, seperti itu. Nah, dia memastikan bahwa jika nanti kamu yang duluan menghubungi dia, tidak dalam jangka waktu yang lama, berarti kamu masih merasa sayang dan menyimpan perasaan sayang kepada dia. Namun sebaliknya, jika kamu sampai saat ini
belum bisa menghubungi dia, belum bisa berkomunikasi, berarti tandanya bahwa kamu telah menjalin cinta atau telah memiliki kekasih selama kamu berjalan dengan dia. Itulah pikiran jahatnya saat ini terhadap kamu gitu. Jadi sedang apa dia malam ini? Sedang apa dia hari ini? Sedang apa dia siang ini? Ya dia sedang memikirkan kamu ya, raut wajahmu, perkataanmu, kebiasaanmu itu yang sedang dia pikirkan saat ini sambil rebahan ataupun tidur nggak bisa tidur, kepikiran kamu, kangen kamu ya, merasa benar-benar membutuhkan keberadaan kamu, membutuhkan suara kamu untuk menemani atau menghilangkan perasaan gundah gulananya dia saat ini ya, yang mana dia bener-bener banget rasanya masih kangen kamu, pingin peluk kamu, pingin cium kamu, pingin deket kamu ya, pingin jabat tangan kamu, seperti itu ya. Gimana ya, sebuah hayalan yang terlintas seperti orang dewasa pada layaknya pada umumnya. Jadi itu yang dirasakan saat ini ya, gelora gairah cintanya dia sampai menggebu-gebu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya, sebenarnya dia nggak bisa jauh dari kamu dan situasinya adalah saat ini kalian berpisah dan sudah lost contact lama ya. Tapi dia selalu berhayal wajahmu gitu ya. Suaramu untuk hal-hal yang membuat dia menjadi lebih semangat untuk mengerjakan sesuatunya gitu. Jadi penyemangat gitu ya. Tidak untuk dibenci dia, tidak untuk dibencinya, tidak untuk dikata-katanya, tapi kamu lebih ke apa ya, terpelihara gitu ya. Maksudnya rasa cinta ke kamu tuh bagus, terpelihara walaupun kalian berpisah secara dengan tidak baik-baik atau tidak dengan pamitan, tapi pada akhirnya sekarang ini, saat ini ya, jadi dalam hal apapun dia selalu membayangkan kamu dan kamu adalah sosok yang baik yang belum bisa digantikan oleh siapapun dan tempat yang nyaman dan aman untuk dia ya, bersandar, bercerita, berbagi kasih, berbagi cinta ya. Kamu adalah orang satu-satunya yang sedang dia harapkan, yang sedang dia cintai saat ini, tiada yang lain. Walaupun di sini posisinya adalah kamu adalah orang ketiga dari hubungan ini ya. Jadi dia tuh udah punya pasangan dia nih, tapi rasa cintanya besar banget sama kamu gitu, bener-bener tulus kamu, hanya kamu seorang gitu ya. Karena kenapa sih kok dia bisa mencintai kamu banget? Karena di sini istrinya tidak memberikan kehangatan atau dingin terhadap dia gitu ya. Jadi mungkin si suaminya ini gitu, suaminya pasangannya ini ya dahulunya ada membuat kesalahan apa yang membuat hubungan dia dengan pasangannya tidak harmonis, dan sampai saat ini justru feeling cintanya telah hilang dan menjumpai dan bertemu dengan kamu, dan kamulah orang yang saat ini membuat dia nyaman, membuat dia rasanya bahagia ya, ada di dekat kamu seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada yang mendengarkan cerita malam ini dan dia ada komen pedes atau tidak suka dengan hal yang saya ceritakan tadi, bahwasannya jikalau Anda adalah seorang ya pasangan, kalaupun Anda marah gitu kepada pasangan, jangan menjelek-jelekan dia, jangan menghina atau menginjak-injak harga diri pasangan ya. Kenapa? Karena hati itu bisa berubah ya kalau sering dihina, disakiti dan diinjak-injak. Jadi semarah apapun, tidak suka apapun, jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada pasangan, jangan mengatakan hal-hal yang tidak kepada pasangan, karena semua akan berlalu, semua akan terakumulasi ya, jadi membentuk sebuah bola api nantinya. Akhirnya dia ada dua pilihan, akan dia marah ya untuk berontak kamu atau dia tinggalkan kamu. Jadinya sekarang dia nyaman dengan orang lain, makanya hati-hati untuk siapapun ya. Sadarilah apa yang kita ucapkan dan perilaku kita yang sudah sangat menyakiti pasangan. Kalau memang tidak bisa dirubah, pintalah dalam doa ya, karena doa itu pembuka jalan dalam segala urusan. Jadi jangan biarkan hatimu keras dan membeku ya, seperti tidak memiliki perasaan terhadap pasangan. Jangan sampai pasanganmu ada yang memberikan hati dan kenyamanan, pada akhirnya kamu menyalahkan dia, padahal di sini adalah kesalahan dari kita atau kamu sebagai pasangannya. Jadi eh berbaik sangkalah dulu ya, walaupun apapun yang sudah terjadi, keburukan yang terjadi, semua ada hikmah di balik
sebuah tragedi musibah dalam hubungan berpasangan ya. Dan saat ini adalah pasanganmu atau kamu adalah orang ketiganya, dia sangat mencintai kamu dan sangat berharap bisa menjadi satu denganmu, dan dia mengatakan kepada lintrik ini bahwasannya hari ini sedang merindukan kamu, sayang sama kamu, dan dia ingin selalu berada di dekatmu. Setulus hati ini benar-benar tulus tanpa ada faktor ekonomi, embel-embel dan keuangan ya. Dia benar-benar rasa cinta dan jatuh cinta asli, benar-benar jatuh cinta pada orang ketiga. Dan ya, saya merasa di sini memang pasanganmu ini benar-benar punya cinta yang tulus ke kamu, tapi halangannya memang besar karena ada pasangannya ya. Dia tidak bisa meninggalkan karena dia juga berhutang budi, telah memiliki anak-anak ya. Walaupun dengan begitu, cintanya, sayangnya, gairahnya, kasihnya adalah di orang ketiga. Jadi di sini ya, mungkin ada yang marah, ada yang tidak suka, tapi inilah yang saya tarik ya dari cerita Lintrik malam ini. Semua ini memang ada ya, semua berjalan dengan ketentuan yang sudah mungkin digariskan Tuhan ya, bisa ada dalam cerita di bumi ini. Oke, kalau Anda sedang mengalami hal ini, Anda jangan lupa sholat, jangan lupa sembahyang, berdoa ya, karena hanya doa saja yang bisa meluruskan, mematahkan, dan juga melindungi setiap insan ya, setiap kita sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan, dan dia akan memberikan jalan ya, yang mana yang terbaik, yang mana yang harus kita tempuh dan harus kita buang. Ya, jadi jangan salahkan keadaan yang sudah terjadi, lekaslah berdoa, meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan ya. Ini sekalian aja aku ngomong gitu ya. Jadi terkadang hati tuh keras karena kita tuh jarang berdoa ya. Hati kita keras karena banyak membenci, hati kita keras karena banyak memfitnah dan mencurigai pasangan. Gitu ya. Coba di dalam kita sholat atau sembahyang ini minta keterbukaan di dalam hati kita untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan ya, agar pasangan kita pun tidak belok, tidak pergi ke tempat yang lain seperti itu. Kalaupun harus terjadi, yaitu namanya takdir. Walaupun sudah hati-hati, jika sudah takdir itu datang, maka kita tidak bisa melewatinya, kecuali kita harus merasakannya dan melewatinya dengan kesabaran. Seperti itu ya teman-temanku semuanya senusantara hari ini. Jadi sedang apa dia hari ini? Dia sedang merindukan kamu, mencintai kamu, dan ingin dekat denganmu. Sedang rebahan sambil mikirin kamu, ngelamunin kamu, berhayal tentang kamu ya. Dia sangat mencintai kamu, dan karena tidak bisa berkomunikasi ya, dia masih menunggu kamu untuk bisa menghubungi dia gitu ya. Dia sangat kecewa karena lama sekali kamu belum bisa menghubungi dia dan belum bisa menanyakan kabar gitu loh. Dia udah kangen banget, apapun yang terjadi dia nggak peduli dengan hal yang udah lewat. Dia hanya ingin kamu menelponnya, menchatnya, tanpa harus menceritakan apa yang sebenarnya kamu alami. Dia hanya ingin kamu kembali dengan semua hal-hal yang romantis kalian selalu lakukan bersama, atau kalian mungkin punya komitmen sesuatu yang lebih serius gitu ya. Jadi ingin hari ini gitu ya, dalam rebahannya gitu, ingin kamu tahu bahwasannya cinta yang dia miliki adalah tulus banget tanpa memandang harta atau finansial. Namun saat ini adalah ujiannya di antara kamu berdua adalah kamu posisinya sebagai orang ketiga. Jadi dia tidak bisa berbuat sesuatu yang bisa dia lakukan dengan nekat gitu. Itu semua juga belum bisa dia lakukan. Jadi apa yang mesti kalian perbuat dan lakukan ya untuk situasi ini? Di sini pintalah dalam doa ya, karena aku merasa memang kalian berjodoh ya, ada jodoh di antara kalian. Kalian tuh ada indikasi untuk bisa bersatu atau menikah ya. Itu yang saya lihat dari Lintrik cerita hari ini. Tapi dengar semua, harus siap dengan posisi ini dan harus bisa mengerti bahwasannya ini bukan sekedar satu hubungan berpasangan, menikah lalu begitu ya,
tidak ada hal-hal yang lain, tapi di situ ujiannya banyak, jadi harus dipahami kondisinya nanti seperti apa. Karena memang ini sangat berjodoh ya, saya rasa ini sangat berjodoh. Jadi jangan sampai teman-teman menyesal. Jadi sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya, pikirkan dulu dalam sebuah eh, apa ya? Pikirkanlah dulu lah sebelum melangkah ya, ambil ambil sembahyang, minta tolong, minta dibukakan jalan apa yang terbaik, karena nanti kalau sudah berjalan kadang ada yang bahagia, kadang ada yang hancur. Jadi mintalah petunjuknya kepada Tuhan ya, agar diselamatkan sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi. Tapi kita tidak boleh berpikiran yang enggak ya. Kita berdoa itu bukan karena ingin merebut atau apa, tapi meminta untuk bisa diringankan dalam apa ya namanya itu, dalam musibah atau kejadian yang sedang dialami, supaya tidak berat melangkah, tidak berat memutuskan, dan tidak berat untuk memilih ya yang mana yang terbaik, yang baik, yang harus dijalani ya teman-temanku semuanya ya. Semoga bahasa yang aku sampaikan ini dimengerti, yang dipahami. Kalaupun ada sesuatu perkataanku yang banyak melesetnya, banyak salahnya, oh, ini bukan satu kekeliruan ya, karena ini juga mungkin sudah takdir Tuhan ya, melalui mulut saya untuk berbicara, bahwasannya kita tidak boleh saling menjudge atau menghina satu sama lain apa yang sedang terjadi di kehidupan perempuan satu dengan perempuan yang lainnya. Semua itu terjadi satu bukan karena kesalahan dia, tapi takdir ya. Jadi teman-teman semua berbijaksanalah dalam memandang satu hal masalah ya, hal-hal yang seperti ini ya. Karena kalau belum kalian ada di dalamnya gitu ya, kalian akan menjas yang tidak-tidak. Apa, saya sebagai reader banyak sekali menangani orang-orang yang hampir berputus asa, bahkan mungkin hampir gila ya, karena tidak bisa lepas dari pasangannya, padahal itu milik orang ya. Karena apa? Di hati kosong ya, benar-benar hanya cintanya mati gitu, cinta buta, kosong. Pas saya lihat, saya tanya, ternyata dia mengabaikan beberapa hal dalam kehidupannya ya. Jadi dia tidak mengindahkan peraturan semesta yang harus dilakukan gitu ya, dia melewatkan semua itu. Seperti contoh yang paling utama itu adalah berdoa ya, atau sembahyang, karena itu adalah pegangan hidup kita ya, nggak ada lagi selain itu, karena itu adalah petunjuk satu-satunya jalan kita ya, peta yang kita punyai di setiap tangan kita yang terletak di dalam hati, di dalam batin, di dalam jiwa, itulah penuntunnya. Jadi buat teman-teman semua, ada yang mengalami dan juga ada yang menonton apa yang sedang dialami orang lain, berbijaklah ya dalam segala hal supaya tidak menyinggung perasaan ya. Doakan semoga orang-orang yang sedang dalam musibah seperti ini diberikan jalan dan diberikan terang benderang hatinya, supaya bisa menemukan kebahagiaan dan kenikmatan dunia yang sudah dijanjikan Tuhan kepada setiap manusia, bahwasannya setiap dari kita diciptakan secara berpasangan. Seperti itu ya teman-teman, semoga dimengerti apa yang saya katakan hari ini. Dan zodiak hari ini adalah hari ini nggak ada ketawanya kan? Oke, zodiaknya adalah kayaknya Aries deh, karena Aries indikasinya selalu begitu. Kalau nggak Aries tuh si ini nih, si Scorpio ya, atau Gemini. Oke, siapakah dia zodiak yang akan keluar dalam pembacaan hari ini? Untuk kalian yang berzodiak Scorpio, apa Aquarius ya, Libra, Aries, aduh, Taurus. Oke, kenapa ya? Gemini, Cancer selalu ada kan? Tunggu sebentar, aku mau 9 ya. Virgo, Aries lagi. Gimana? Aquarius, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi, dan Sagittarius. Oke. Pesannya adalah melajulah, melangkah dengan hati yang
kuat ya. Jangan lihat kiri kanan kalau kamu memang sudah yakin, kuatkan hatimu, kuatkan mentalmu, kuatkan pikiranmu ya, bahwasannya dia adalah yang terbaik untukmu, maka kamu harus yakin afirmasikan setiap hari sampai 6 kali dalam sehari ya. Itu katanya bisa membuka gairah atau semangat di dalam diri kita menjadi lebih besar karena kita mengafirmasikan sesuatu sesuai dengan apa namanya tuh harapan kita ya. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak pesimis atau banyaknya nggak mungkin, lakukan dulu dengan sepenuh hati dan lihat hasilnya, pasti sesuatu yang bagus itu akan terjadi untuk siapapun ya. Untuk siapapun berdoalah yang baik karena di dalam doa itu selalu ada jalan keluar gitu ya. Lalu pertimbangkan setelah kamu mungkin melewati semua fase dan masalah yang kalian hadapi berdua, pertimbangkan dulu lebih banyak baiknya apa lebih banyak buruknya ya. Jangan langsung diembat, harus dilihat dulu kebaikan-kebaikan apa yang akan banyak didapat dan keburukan-keburukan apa yang sangat menakutkan yang Anda nanti tidak akan bisa selamat dari itu atau membuat menderita. Pertimbangkan dulu hal-hal itu agar selamat ya dari keduanya. Lalu ada kehancuran ya. Gimana kalau kamu salah mengambil jalan, salah memutuskan sesuatu, hati-hati, itu akan menjadi kehancuran ya, benar-benar sampai ke titik nol. Jangan sampai itu terjadi. Sebelum melangkah jauh, pastikan Anda sudah melaksanakan sembahyang atau doa ya. Itu penting banget teman-teman. Aku nggak ngomong asal, itu nomor 1, bener ya, karena hanya itulah penjaga kita. Oke, nanti kalau kalian sudah benar-benar apa yang saya ucapkan tadi di dalam pesan semestanya ya, nanti kalian akan hidup seia sekata ya, tidak bisa terpisahkan walaupun sekalipun dalam hidup dengan penuh kesederhanaan. Kalau sudah jodoh, tidak lagi lihat harta, tidak lihat lagi fisik, tapi dia akan terus bersama ya dalam suka duka ya, mau banyak duit, mau nggak ada duit, dia selalu bisa mensupport atau kamu tidak memandang materi gitu, tidak memandang fisik lagi, lebih ke kesederhanaan ya, lebih ke ikhlas gitu dalam menghadapi atau menjalani kisah hidupnya dengan dia ya, ikhlas gitu, nggak ada lagi kamu penuh tuntutan gitu ya. Jadi kamu benar-benar sudah ikhlas dan kamu siap menjalani sesuatu yang nanti akan terjadi sama kamu. Jadi kamu lebih ringan gitu karena udah menerima dulu ya, apa-apa yang jelek nanti terjadi, kamu akan lebih, oh iya saya tahu nanti akan terjadi. Jadi udah ngerasa, udah paham apa yang nanti yang akan kamu dapatkan, apa yang nanti kamu bakalan terima di dalam kehidupan di depan nanti. Jika kamu salah jalan atau kamu salah memilih, itu kamu akan tahu dan kamu sudah memikirkan itu ya. Cinta kalian berdua itu memang benar-benar tulus gitu loh. Kalian tuh memang benar-benar diciptakan atau seperti ada jodoh kalau aku bilang ya. Nggak tahu, aku energinya adalah energi ada jodoh, kalian bisa jadi satu gitu ya. Bisa jadi satu, bisa ketemu gitu ya, bisa bahagia seia sekata dan kamu tahu gitu posisi kamu siapa gitu ya. Itu yang membuat kamu akan rileks menjalani. Kamu selalu mendukung apa yang dia lakukan, dia juga akan mendukung apa yang kamu inginkan, sebuah cita-cita. Jadi saling support ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran, baik di perkataan orang lain ataupun keluarga, kamu lebih memilih mendengarkan kata hati kamu dibandingkan orang lain. Jadi kamu akan bukan egois ya, bukan juga kamu ngerasa ingin menang sendiri, tapi kamu tahu apa yang sekarang kamu lakukan ini baik buruknya kamu tahu. Jadi kamu lebih mendengarkan kata hati, lebih mendengarkan feeling batin kamu sendiri ya, untuk menjadi bahagia. Setelah itu kamu lewati, setelah itu kamu sikapi, maka semesta akan memberikan banyak rezeki dan keberuntungan kepadamu. Sebab kamu sudah bisa mengolah rasa hati ya. Nanti jalannya akan lebih rileks. Kalau orang rileks, kalau orang yang bisa mengolah hati dan rasanya nih ya,
nanti kelak kebahagiaan itu gampang diraih karena dia lebih banyak bersyukur dan mudah mendapatkan apa namanya tuh teman-teman, dia punya perasaan bahwasannya semua ini terjadi karena takdir dan semua ini terjadi karena semata-mata saya hambanya yang harus menjalani di bawah bumi ini, di atas bumi ini ya, dengan ketentuannya. Makanya dia seperti punya pengertian ya. Jadi pengertiannya dia secara spiritual kuat yang membuat dia akan berhasil dan seperti banyak keberuntungan yang selalu menaungi dia karena tingkat spiritual yang dia miliki cukup gitu. Jadi yang membuat dia aman dari penderitaan. Biasa kalau orang-orang spiritual tuh kayak gitu ya, dia bukannya gaib ya, bukan tentang setan gitu, tapi keyakinan dia terhadap Tuhan dan terhadap dirinya dengan takdir gitu ya. Jadi paham posisinya dia seperti apa dan harus apa dan bagaimana. Dan semua itu akan berjalan sesuai dengan harapanmu dan doamu. Jangan berputus asa dan jangan putus dari berdoa ya. Siapapun kamu, siapapun kita, tidak boleh saling menghina. Doakan orang yang sedang mendapatkan musibah atau kejadian yang tidak enak dan semoga kita terhindar dari segala sesuatu yang membuat kita malu, yang membuat kita rusak, yang membuat kita sedih dan terpuruk. Bahkan dijauhkanlah Tuhan kita semua dari kemiskinan, dari ketidakberhasilan dalam kehidupan. Buat semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Saya doakan semoga kehidupan kita ya, kehidupan teman-teman justru ya, maksudku khususnya teman-teman semua pendengarku, diberikan kesejahteraan, kemakmuran, kelancaran rizki ya, dimudahkan dalam mendapatkan jodoh jika belum ada jodoh, dan dipersatukan dari orang-orang yang hubungannya LDR, dan diberikan segala keikhlasan ya, yang sudah menerima banyak ketidakadilan. Allah memberikan keikhlasan di hatimu, menanamkan rasa damai agar bisa melepas perasaan itu dan melangkah ke masa depan dengan ringan ya, dengan sudah memaafkan dan melepaskan semua itu. Dan di depan nanti semoga dan insya Allah ya teman-teman semua ya segera mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang sedang menunggu kalian. Segera bersihkan diri ya dari segala masa lalu supaya masa depannya kita raih dengan gemilang ya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu banyak membantu, dan jangan lupa berdoa, oke? Tuhan selalu ada bersama kita. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada banyak perkataan yang salah ya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.